Lisa, bagian 30, karya S.R. Kusuma, yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Lisa berjalan seorang diri menuju rumah Saga. Rumah Saga yang terletak di sebuah perumahan, meski bukan termasuk perumahan elit, akan tetapi rata-rata rumah di sana berukuran lumayan besar. Rumah Saga terlihat biasa saja, seperti halnya rumah lajang pada umumnya, tidak ada yang istimewa. Namun di depan rumahnya terdapat taman mungil dengan beraneka macam tanaman bunga dan kolam ikan yang tidak berapa besar dengan airnya yang jernih menambah kesan asri dan nyaman. Suara gemercik air dari pancuran yang terbuat dari bambu membuat Lisa merasa betah berlama-lama di sana. Ia suka sekali memperhatikan ikan-ikan yang berenang dengan gembira di dalam kolam itu. Dan di samping kolam terdapat sangkar burung beo, Bebo namanya. Burung kesayangan Saga yang selalu menyapanya, "Hello darling, I love you." Setiap kali Lisa datang dan sering membuat gadis itu tidak bisa menahan tawa. Kalau sudah begitu, ia akan menggoda burung berbulu hijau itu dengan sebutan handsome boy. Dan Bebo kemudian akan mengangguk-anggukkan kepalanya senang sambil berteriak, "Lisa cantik, Lisa cantik." Ada cerita lucu yang pernah Lisa alami dengan burung eksotis itu. Saat itu, untuk pertama kalinya Lisa dan Karin datang ke rumah Saga. Keduanya terlihat kebingungan saat mencari alamat rumahnya. Dan setelah memastikan rumah yang di hadapan mereka itu adalah rumah Saga, sesuai dengan alamat yang tertera, Lisa dan Karin pun melangkahkan kaki perlahan memasuki halaman rumah yang tidak seberapa luas itu. Dan tiba-tiba, "Hello darling, I love you." Terdengar suara lantang menyapa mereka membuat kedua gadis itu terkejut bukan main. Lisa dan Karin pun sibuk mencari-cari arah suara. "Suara siapa itu, Kay? Apakah suara Saga?" tanya Lisa sembari celingukan. "Aku rasa bukan, Sah. Suaranya jarak sekali, seperti kakek-kakek," ujar Karin. "Lantas suara siapa?" tanya Lisa bingung sekaligus merasa geli. Dan tiba-tiba, "Hello darling, I love you." Suara itu terdengar lagi. Lisa dan Karin hampir tidak dapat menahan tawa setelah mengetahui yang menyapa mereka tadi adalah seekor burung beo yang bertengger di sangkarnya tak jauh dari mereka berdiri. Mereka tertawa hampir bersamaan menyadari kebodohan mereka yang mengira suara itu adalah suara Saga. Sejak itu, Bebo akan selalu menyapa Lisa, Karin, dan Naya setiap mereka bertandang ke rumah Saga. Dan lucunya, Bebo hanya mau menghafal nama Lisa saja. Sementara Karin dan Naya, Bebo sering salah mengucapkan nama, membuat kedua gadis itu sering melayangkan protes kepada burung cerdas itu. "Sekali lagi kamu salah menyebut namaku, aku akan marah padamu," ancam Naya suatu hari dengan wajah pura-pura marah setelah mendengar Bebo terus-menerus memanggilnya dengan sebutan Maya. Setelah puas menggoda Bebo, Lisa melangkahkan kaki menuju ke dalam rumah Saga yang tidak terkunci. Suasana rumah terlihat sunyi. Lisa mencari-cari di manakah gerangan Saga berada. Sampai akhirnya mata Lisa menangkap sosok Saga sedang berada di halaman belakang rumah. Rupanya Saga sedang sibuk melukis. Sejak tak lagi bisa berjalan dan beraktivitas secara leluasa, hampir sebagian waktu Saga dihabiskan di atas kursi roda. Tetapi Saga tidak pantang menyerah dan berputus asa. Sejak dinyatakan lumpuh, Saga lebih banyak memiliki waktu untuk mengembangkan bakat-bakat terpendamnya. Dan salah satunya adalah melukis. Melukis menjadi media pelampiasan emosi dan suasana hati Saga saat ini. Saga sering menuangkan ide kreatif dan imajinasinya dengan memainkan kuas di atas kertas kanvas. Sejenak Lisa terdiam memperhatikan Saga yang duduk membelakanginya itu. Pria itu masih saja terlihat tampan dan gagah, meski seluruh tubuhnya hanya ditopang oleh kursi roda.
Saga tidak pernah kehilangan karismanya, meski keadaannya sekarang telah jauh berubah. Bahkan jika orang sekilas melihat Saga, mereka tidak akan menyadari Saga mengalami kelumpuhan karena kesahajaannya. Lisa, mengapa kamu hanya berdiri saja di sana? Suara Saga membuyarkan lamunan Lisa. Bagaimana kamu tahu aku datang? Tanya Lisa kemudian berjalan mendekati Saga. Bebo, Bebo. Ya, aku mendengar Bebo menyebut namamu berulang-ulang kali. Sahut Saga merasa senang melihat kedatangan Lisa. Sebentuk senyum terukir di wajahnya. Kedatangan Lisa tidak hanya akan membuat suasana hati Saga itu berubah, akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pria itu karena ia masih dapat melihat wajah Lisa. Ah iya Bebo, ia genit sekali. Setiap gadis yang lewat di depan rumahmu, ia akan berteriak, "Hello darling, I love you." Orang pasti mengira kamu sedang menggoda mereka. Lisa tertawa kecil bila mengingat tingkah laku Bebo yang lucu. Semua orang yang tinggal di sekitar rumah ini rata-rata sudah mengenal Bebo. Jangankan gadis, nenek-nenek lewat pun akan disapanya, "Hello darling, I love you," ujar Saga sambil tertawa geli. Pasti kamu yang mengajarinya ya? Aku tidak sah. Bebo adalah burung yang cerdas. Ia akan menyimpan apa saja yang masuk ke dalam otaknya secara otomatis dan akan mengingatnya. Memori burung itu sangat kuat. Entahlah, mungkin ia mendengar kata-kata itu dari orang lain. Yang jelas bukan dari aku. Sangga Saga membela diri sambil tersenyum. Ah, baiklah. Kamu sedang melukis apa? Lisa memperhatikan lukisan Saga. Coba kamu tebak, aku sedang melukis apa? Tanya Saga balik bertanya. Lisa mengerutkan dahinya. Entahlah, aku hanya melihat coretan-coretan tidak berbentuk, ucap Lisa. Coretan-coretan tidak berbentuk? Coba kamu perhatikan baik-baik. Kalau kamu jeli, kamu akan melihat sesuatu di sana. Lisa mencoba mencari dan menebak-nebak apa yang Saga maksud sesuatu dalam lukisan yang terlihat tidak beraturan itu. Karena yang ia lihat hanyalah sapuan-sapuan kuas yang tidak memiliki bentuk. Entahlah Gak, aku tidak bisa menemukannya. Lisa akhirnya menyerah, karena ia tidak bisa menangkap makna dari lukisan Saga itu. Saga tersenyum. Berikan tanganmu, katanya kemudian. Apa? Berikan saja tanganmu. Lisa mengulurkan tangan kanannya. Saga kemudian memegang tangan Lisa yang halus. Saga mengarahkan tangan Lisa ke lukisannya dan kemudian menempelkan telunjuk Lisa di sana. Ikuti saja tanganmu. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu, ucap Saga. Apa yang kamu lakukan? Tanya Lisa bingung melihat Saga mulai menggerakkan tangannya. Tubuhnya sudah sangat dekat dengan Saga. Ia bahkan dapat mencium bau harum tubuh Saga. Saga merapatkan tubuhnya ke bagian belakang tubuh Lisa, membuat gadis cantik itu gugup. Diam dan rasakan, bisik Saga ke telinga Lisa. Lisa pun berusaha merasakan gerakan tangannya seperti membentuk sebuah huruf. Sekarang kamu ejakan, kata Saga lagi. Apa? Lisa masih kebingungan. Ejakan saja. Lisa terdiam, matanya menatap jari tangannya. Ucap Lisa mulai mengeja. Saga tersenyum. L, O, V, E. Lisa mengeja satu persatu huruf yang terbentuk di antara lukisan Saga. Dan Saga terus memandu tangan Lisa mengikuti bentuk huruf selanjutnya pada lukisan itu. Y, O, U. Lisa kembali mengeja huruf demi huruf yang tersisa. I love you, ucap Lisa. I love you too, sahut Saga tersenyum, membuat gadis cantik di hadapannya itu tersipu malu dan kemudian melepas tangannya. Bisa saja kamu, Lisa tersenyum sembari menjauhkan tubuhnya dari Saga. Bagaimana kamu bisa membuat huruf-huruf tersebut di antara lukisanmu itu?
Aku bahkan tidak menyadari ada tulisan I love you di antara coretan lukisanmu itu, tanya Lisa. Dan apakah kamu bisa menangkap pesan dari lukisan itu? Saga balik bertanya. Lisa menggelengkan kepala. Cinta, itu pesan yang ingin aku sampaikan kepada siapapun yang melihat lukisan ini. Aku ingin ketika orang-orang melihat lukisan ini, mereka dapat merasakan dan menjaga cinta di hati mereka masing-masing. Karena cinta itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, yang patut kita jaga, ujar Saga. Lisa tersenyum. Ia masih saja memperhatikan lukisan Saga dan mencoba untuk memahami pesan yang disampaikan Saga melalui lukisannya itu. Hingga ia tidak sadar pemuda tampan di hadapannya itu sedang menatapnya. Kamu cantik sekali, Lisa, gumam Saga tanpa sadar. Lisa terhenyak. Apa? Kamu bicara apa, Ga? Tanyanya kemudian. Tidak apa-apa, lupakan saja. Saga tiba-tiba menjadi salah tingkah, menyadari ia telah menggumam tidak jelas. Pria itu kemudian menyibukkan diri dengan lukisannya, mencoba mengalihkan perhatiannya yang selalu tertuju kepada Lisa. Ya Tuhan, gadis ini benar-benar membuatku tidak bisa untuk tidak menatap wajahnya 1 detik saja. Ada apa denganku? Kenapa jadi begini? Runtuk Saga dalam hati. Oh ya Ga, kamu tahu, hari ini aku baru saja bertemu dengan seseorang. Oh ya? Siapa? Erika. Saga terkejut saat Lisa menyebut nama Erika. Wajahnya seketika berubah. Bersambung, selamat membaca. Terima